Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi semua umat Muslim. Di sini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang topik yang kami pilih, yakni mekanisme penyelenggaraan musyawarah mufakat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Royan Sharif Robi dengan NIM L200 190 196. Yang kedua ada Buktiar Aimar Kadafi dengan NIM L200 190 205. Yang ketiga ada saya sendiri, Panji Lanang Samudra dengan NIM L200 190 220. Dan yang terakhir ada Dika Pramudiatama dengan NIM L200 190 224. Baik, langsung kita lanjut ke materi. Pengertian musyawarah. Pengertian musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Oke, musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, merembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan surah, rembuk desa, kerapatan negari, bahkan demokrasi. Ciri-ciri musyawarah: 1. Dilakukan dengan berdasarkan atas kepentingan bersama. 2. Hasil keputusan musyawarah tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan juga sesuai hati nurani. 3. Pendapat yang diusulkan di dalam musyawarah tersebut mudah dipahami dan juga tidak memberatkan anggota musyawarah. 4. Mengutamakan pertimbangan moral serta juga bersumber dari hati nurani yang luhur. Manfaat musyawarah, yaitu melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Kedua, sesungguhnya akal manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan nalarnya pun berbeda-beda. Karena itu, di antara mereka pasti mempunyai suatu kelebihan pandang dibanding yang lain. Dan sebaliknya, sekalipun di kalangan para pembesar. Ketiga, yaitu sesungguhnya pendapat-pendapat dalam musyawarah diuji keakuratannya. Setelah itu, dipilihlah pendapat yang sesuai, baik dan benar. Keempat, di dalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu, semua sangat diperlukan untuk suksesnya masalah-masalah yang sedang dihadapi. Oke, manfaat musyawarah selanjutnya yaitu untuk menetapkan keputusan dengan adil dan bijaksana, lalu untuk mencari kebenaran, persetujuan, dan kesepakatan bersama yang lebih baik, lalu untuk menghilangkan sikap otoriter, diktator, dan sikap sewenang-wenang, lalu yang terakhir untuk belajar membiasakan mengemukakan pendapat, ide, atau gagasan secara tepat. Selanjutnya, asas musyawarah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu asas yang mempunyai kedudukan seimbang antara hak dan kewajiban, tidak boleh mendahulukan haknya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu asas musyawarah dan mufakat, yaitu asas yang dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan cara-cara yang baik, sehingga didapatkan hasil yang sering disebut dengan mufakat. Dalam mendapatkan mufakat, semua anggota yang ada dalam musyawarah harus menyetujui keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, asas kepastian hukum dan keadilan, yaitu asas yang didasarkan pada aturan hukum dan mempunyai rasa keadilan bersama. Dalam bermusyawarah, ada beberapa tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan. Di antaranya yaitu 1. Mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi, keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi, keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Yang ketiga, keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot, karena di dalamnya ada pemikiran, pendapat, ilmu dari para anggotanya. Nah, kemudian, cara menyampaikan pendapat dengan baik dan benar saat musyawarah. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kamu sampaikan. Yang kedua, dasari pendapatmu dengan akal yang sehat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang keempat, utamakanlah kepentingan umum. Yang kelima, jangan menyinggung sara. Yang keenam, jangan memotong pembicaraan dan pendapat orang lain. Yang ketujuh, jangan memaksakan pendapatmu. Yang kedelapan, menerima kritikan dari orang lain. Yang sembilan, berlapang dada jika pendapatmu ditolak. Yang kesepuluh, ikut melaksanakan hasil keputusan bersama. Kemudian contoh musyawarah yang pertama dalam lingkup keluarga. Itu ada musyawarah pembagian tugas bersih-bersih rumah. Kemudian ada juga musyawarah menentukan tempat rekreasi dan lain-lain. Kemudian dalam lingkungan sekolah itu ada musyawarah pemilihan ketua dan wakil OSIS. Kemudian ada juga musyawarah pengadaan lomba, dan kemudian musyawarah pemilihan ketua kelas dan lain-lain. Yang ketiga, itu dalam lingkup masyarakat, ya. Itu ada musyawarah pembentukan panitia ulang tahun desa, kemudian ada musyawarah pembagian siskamping, kemudian ada juga musyawarah perbaikan jalan desa dan lain-lain. Ya, mungkin hanya itu dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.